Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Naga tulang dewasa. Para Mas Roja segera mengenali apa itu. Api spiritual emas terang membakar di mata naga tulang dewasa ini. Anehnya itu dipenuhi dengan aura cahaya. Api spiritual emas ini seperti cairan saat mengalir ke tulang pipinya. Saat tengkorak itu bergerak ke atas, ia mengaum dengan pelan dan menggetarkan seluruhnya yang ada di bawahnya. Suara retak yang jelas bergema. Tebasan roh suci memukul tengkorak naga dengan paksa. Namun cahaya suci menghilang dan tidak ada yang terjadi pada tengkorak. Api spiritual masih menyala. Tiba-tiba tengkorak itu membuka mulutnya dan meludahkan bola naga emas redup. Setelah itu, tengkorak itu mundur. Ye Guyi tidak menyangka lawannya begitu sulit. Tebasan roh sucinya tidak berpengaruh ketika api naga muncul. Aura tegasnya menyebabkan cahaya suci di sekitarnya menjadi tidak stabil, seolah-olah dia sedang diancam oleh gelombang pasang yang mengamuk. Cincin jiwa kelima Ye Guyi bersinar lagi. Dia mengayunkan pedangnya ke arah naga yang mendatanginya. Ketajaman pedangnya memang luar biasa. Bola naga api terpotong terpisah dan dua bagian menyapu melewati tubuhnya. Namun, dia tidak mendapatkan keuntungan dari serangan ini. Dia bahkan terhuyung mundur beberapa langkah dan menjadi sedikit pucat. Bagus! Wakil pendiri berseru di area istirahat. Dia terkesan. Pemanggilan fusi, ini adalah teknik yang sangat langka. Naga tulang sebenarnya luar biasa. Tanggong Wan, kau telah berkontribusi besar bagi kultus dengan menemukan bakat yang sangat berbakat ini. Dia benar-benar jenius. Namun aku khawatir Tang Wu tidak bisa menjadi muridmu. Aku sendiri yang akan melaporkan kepada pemimpin. Dugaan kita sebelumnya mungkin benar. Dia adalah putra suci. Ya, meskipun Nanggong Wan menyesal, dia lebih tercengang. Meskipun kultivasinya tampak tidak terlalu kuat, terbukti bahwa ia memiliki potensi yang sangat besar dari kemampuannya untuk memanggil seekor naga tulang dewasa. Pemimpin marah beberapa hari yang lalu ketika Yan Feng meninggal. Meskipun kemampuannya tidak sebanding dengan Yan Feng, potensinya tampaknya bahkan lebih tinggi. Jika pemanggilannya selesai, dia mungkin bisa memanggil seluruh naga tulang. Jika itu masalahnya, dia bahkan bisa mengalahkan Feng Hao Doulo yang normal. Tentu saja, takutnya dia setidaknya harus menjadi Feng Hao Doulo sebelum bisa melakukan hal seperti itu. Setelah memaksa Ye Guyi kembali, 7 mayat di sekitar Wo Yu Hao juga menghilang. Dia terus membaca mantranya dan pintu putih pucat mulai naik di depannya. Buka pintu spektral! Yu Hao akhirnya meneriakkan frasa yang bisa dimengerti oleh penonton. Setelah dia memanggil pintu, Yu Hao berjalan melewati pintu itu dan menghilang. Setelah itu, pasukan kerangka mulai bergegas keluar dari pintu dan menyerbu ke arah Ye Guyi. Pasukan kerangka ini semua memiliki lapisan emas di tubuh mereka. Sebagai mayat hidup, sifat terbesar mereka adalah bahwa mereka tidak takut mati. Ye Guyi menebas dengan pedangnya. Setiap kali dia menebasnya, beberapa kerangka runtuh ke tanah, namun ekspresinya berubah lebih suram dan suram. Malaikat sucinya seharusnya menjadi kutukan dari makhluk-makhluk jahat dan mas roh jahat. Selama dia membunuh makhluk jahat dan memurnikan mereka, kultivasinya sendiri akan dilengkapi dengan kekuatan pemurnian. Akibatnya, kekuatan jiwanya akan dipulihkan dan kultivasinya akan meningkat. Ini adalah kartu truf terbesarnya, namun hantu-hantu ini tampaknya benar-benar memiliki unsur cahaya di dalamnya. Mereka tidak takut akan kesuciannya. Cahaya sucinya tidak begitu efektif
dan bahkan jika dia membunuh mereka, dia tidak dipulihkan. Apakah mereka benar-benar mayat hidup? Kerangka hanya membentuk gelombang pertama. Setelah mereka muncul, mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya juga mulai bergegas keluar dari pintu. Kerangka penunggang kuda yang lebih kuat juga muncul di panggung. Mereka tidak kuat secara individual, tetapi mereka sangat kuat ketika mereka berkumpul. Ye Guyi mengangkat pedangnya dan cincin jiwa keempatnya bersinar. Dia mengangkat sayapnya sebelum memukulkannya dengan paksa. Tiba-tiba lapisan cahaya suci mulai menyebar dari tubuhnya. Mayat hidup yang masuk hancur dan terlempar kembali. Formasi spiritual cahaya suci dirilis. Jika mayat hidup ini yang mengitarinya adalah mayat hidup biasa, formasi cahaya roh kudusnya atau formasi cahaya roh sucinya akan memusnahkan mereka. Namun mayat hidup tipe cahaya ini terlalu sulit untuk dihadapi. Meski Guyi melepaskan gerakan pembunuhnya, dia tidak memulihkan kekuatan jiwanya. Dia mulai menjadi semakin suram. Di bawah panggung, Nanggong Wan tersenyum dan memuji. Ya, Tang Wu harusnya adalah anak suci. Ini bahkan hantu yang tidak bisa dirusak oleh elemen suci. Ini terlalu ajaib. Selamat Wakil Ketua, kita menemukan putra suci. Wakil pemimpin itu jelas sangat senang dengan perilaku Yu Hao. Ini jelas merupakan perkembangan yang sangat menyenangkan baginya. Fakta bahwa dia mampu menghancurkan lawannya di turnamen ini berarti bahwa kultus roh suci tidak perlu berselisih dengan fraksi bangsawan dan militer, dan semuanya akan berjalan sesuai rencana. Terlebih lagi, keberadaan seorang jenius super seperti Tang Wu alias Wo Yu Hao yang menandai turunnya putra suci secara alami membuat kultus roh suci sangat gembira. Apakah kamu akhirnya percaya padaku sekarang? Suara Wo Yu Hao terdengar lagi di benak Ye Guyi. Ye Guyi menggertakkan giginya. Percaya apa? Percaya mas roh jahat sepertimu? Wo Yu Hao mendesah pelan. Bagaimana kamu masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Jika aku benar-benar jahat, mengapa makhlukku yang dipanggil tidak takut dengan elemen sucimu? Jika aku benar-benar ingin melukaimu, apakah aku akan repot-repot mengobrol denganmu? Lihatlah, ketika dia berbicara, pintu spektral yang sangat besar tiba-tiba tumbuh lebih besar. Didampingi oleh suara kuda yang dalam, para kesatria jangkung mulai berjalan ke panggung turnamen. Semua kesatria ini mengenakan baju besi abu-abu yang mematikan dan memiliki bola api samar berwarna emas yang berdenyut di dalam helm mereka. Kuda-kuda perang yang mereka tunggangi hanya memiliki tulang, tetapi mereka berukuran sangat besar dan meninggalkan jejak api keemasan di belakang mereka ketika bergerak maju. Hanya 3 kesatria yang muncul, tetapi tekanan yang mereka pancarkan jauh lebih besar daripada makhluk spektral yang sebelumnya muncul. Setelah 3 kesatria ini muncul, mereka segera naik ke 3 arah yang berbeda, seolah-olah mereka telah menemukan Tuhan mereka. Makhluk mayat hidup berpangkat rendah yang sebelumnya telah dipanggil mulai berkumpul di 3 arah ini juga. Segera setelah itu mayat hidup menjadi semakin teratur di bawah komando 3 kesatria. Hasilnya Ye Guyi merasakan tekanan yang bahkan lebih besar. Sebagai pemilik jiwa bela diri malaikat, dia telah melakukan lebih banyak penelitian pada jiwa bela diri jahat daripada orang lain. Secara alami, dia tahu makhluk apa ini. Ini adalah kesatria maut, makhluk mayat hidup yang secara alami berada di tingkat kekuasaan kaisar jiwa. Ye Guyi tidak akan takut pada kesatria maut tunggal. Dia percaya diri pada kemampuannya untuk memurnikannya menggunakan kemampuan malaikatnya. Namun, 3 kesatria maut muncul sekaligus. Tidak hanya mereka sekuat kaisar jiwa, mereka bahkan bisa memerintahkan makhluk mayat hidup lainnya dari pintu spektral untuk membentuk pasukan sejati. Pada kenyataannya, dengan kemampuan Yu Hao saat ini, jiwa bela diri unik yang ditinggalkan penatua Yilai Kese tidak lebih lemah dari kekuatan gabungan 2 jiwa bela diri lainnya. Alasannya sangat sederhana. Dunia spektral yang ditinggalkan oleh penatua Yilai Kese memiliki berbagai entitas kuat.
Tetapi yang lebih penting adalah kekuatan spiritualnya yang sangat kuat juga. Di dunia dari mana Yilaikese berasal, kekuatan spiritual adalah faktor utama yang menentukan kekuatan sihir serta durasi penggunaannya. Saat menggunakan jiwa bela diri necromancer yang unik, kekuatan sejatinya adalah pada tingkat sage jiwa 7 cincin selanjutnya. Dia sekuat sage jiwa jahat. Namun, ini adalah kemampuan yang tidak bisa dia gunakan di tempat terbuka, tetapi yang bisa dia gunakan sebagai tangbu. Pada saat ini, bahkan penatua Swan yang jauh tercengang, apalagi penonton yang memandang. Dia juga tidak dapat memahami bagaimana Yu Hao dapat menggunakan kemampuan Mas Roh Jahat yang tetap diisi dengan elemen cahaya. Ekspresi Ye Guyi menjadi semakin jelek untuk dilihat. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya berkurang dengan sangat cepat ketika dia membunuh makhluk-makhluk spektral ini. Jika ini terus berlanjut, dia akan dihancurkan oleh sejumlah besar makhluk-makhluk ini. Lebih jauh lagi, ada pertanyaan yang terlintas di dalam benaknya. Mengapa? Mengapa makhluk-makhluk spektral ini tidak takut pada jiwa bela diri suciku? Tidak ada lagi makhluk mayat hidup yang muncul dari pintu spektral. Namun bahkan yang tersisa di panggung kompetisi meninggalkannya dalam situasi yang sangat berbahaya. Tiga kesatria kematian dengan dingin menatapnya saat mereka memerintahkan bawahan mereka. Selain itu, mereka kadang-kadang akan memadamkan lampu kematian untuk menghidupkan kembali makhluk mayat hidup yang sudah dia bunuh. Sepertinya dia telah memasuki siklus kematian dan kelahiran kembali yang tidak pernah berakhir. Pada saat yang sama, mantra yang dalam yang penuh dengan aura mistis sekali lagi terdengar. Mantra ini datang langsung dari pintu spektral yang sangat besar yang bergetar hebat. Pada saat ini sejumlah besar cahaya keemasan hijau mulai berkeliaran di sekitarnya dan pintu spektral secara tak terduga mengembang. Tidak baik. Ekspresi Ye Guyi tiba-tiba berubah. Apakah dia akan menggunakan langkah yang lebih kuat? Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia akhirnya mulai menyesal mengungkapkan malaikat sucinya hari ini. Namun, penyesalan ini hanya berlangsung sesaat sebelum pergi. Jika bukan karena kemauannya yang sangat kuat, dia pasti tidak akan bisa mengendalikan malaikatnya. Pedang 7 bintang tiba-tiba terbakar. Pedang yang sepenuhnya terbuat dari logam langka tiba-tiba mulai meleleh karena kekuatan jiwa suci dari Ye Guyi. Selain itu, cahaya emas suci yang dipancarkannya mulai berubah menjadi merah keemasan. Bola cahaya yang sangat besar muncul di belakangnya dan sayap putih yang murni mulai mengembang. Sepasang sayap baru muncul, itu terbuat dari cahaya. Meski begitu, makhluk mayat yang terbuat dari cahaya dipenuhi dengan ketakutan. Sampai-sampai mereka gemetaran. Bahkan para kesatria kematian dibiarkan dalam kondisi yang sama. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha untuk melawan. Cincin jiwa keenam hitam pekat perlahan mulai naik di atasnya. Selama proses ini, cincin jiwanya mulai melepaskan cahaya keemasan kemerahan yang sama yang datang dari tubuhnya sebelum perlahan-lahan menyatu dengannya. Pedang panjang yang meleleh di tangannya dan cahaya yang datang dari tubuhnya membeku bersama membentuk pedang besar. Rasanya seperti cahaya yang datang dari pedang emas kemerahan ini ingin menembus surga dan bumi. Ini adalah keterampilan jiwa keenamnya, tarian malaikat. Dengan mengandalkan kekuatan jiwa bela dirinya, Ye Guyi mampu dengan paksa membawa dirinya ke tingkat kekuatan dekat dengan wujud roh pelindung sage jiwa 7 cincin. Untuk waktu yang singkat, pedang suci di tangannya telah berubah menjadi pedang matahari suci dan setiap makhluk mayat hidup yang disentuhnya segera berubah menjadi debu. Tiga kesatria kematian dengan cepat berkumpul dan menyerang tanpa takut ke arahnya, namun mereka bahkan tidak bisa bertahan 3 detik melawan pedang matahari suci sebelum diuapkan oleh cahayanya yang menakutkan. Di bawah panggung, Feng Hao Doulo dari kultus roh suci mulai mengungkapkan ekspresi panik di wajah mereka. Jiwa bela diri jahat mereka sebenarnya mulai bergetar sedikit karena gadis muda ini yang bahkan bukan sage jiwa 7 cincin. Tidak heran kalau malaikat ini dikenal sebagai musuh terbesar dari para mas roh jahat. Ini terlalu kuat. Begitu dia membunuh kesatria kematian atau kesatria maut terakhir
Ye Guyi dengan keras mengangkat keempat sayap di punggungnya. Dia meluncurkan tebasan yang sangat kuat ke arah pintu cahaya yang sangat besar. Wajahnya yang lembut dipenuhi dengan tekad yang teguh. Pada saat yang tepat, cahaya dalam jarak 50 meter yang mengelilingi Ye Guyi dan pintu spektral mulai berputar, menyebabkan semuanya menjadi buram. Tidak ada orang dari dunia luar yang bisa melihat apa yang sedang terjadi di atas panggung kompetisi. Hanya Ye Guyi yang bisa melihatnya. Dengan keheranannya bahwa sepasang mata emas besar telah muncul di dalam pintu spektral. Tepat setelah itu, dia merasakan kekuatan yang sangat kuat menghantam dunia spiritualnya. Tubuh mungilnya bergetar, langsung menghabiskan hampir setengah dari kekuatan yang terkandung dalam tarian malaikatnya. Sosok emas berjalan mendekatinya. Sosok ini sangat elegan dan cantik, tiada bandingnya dan dipenuhi dengan cahaya yang tak terbatas. Tidak ada aura yang mematikan hadir pada sosok emas ini sama sekali. Rambutnya yang panjang berkibar-kibar di belakangnya dan tubuh emasnya yang murni tampaknya dipenuhi dengan kekuatan hidup yang tak terbatas. Selanjutnya, Ye Guyi tiba-tiba merasakan aura suci yang datang darinya. Ini adalah aura suci yang agak mirip dengan miliknya sendiri, namun sangat tumpul dibandingkan dengan auranya. Dalam sekejap, sosok emas ini menabraknya. Aura Ye Guyi langsung bubar. Pada saat ini, dia akhirnya percaya pada Yu Hao. Tidak ada apapun dari apa yang dikatakan oleh Yu Hao sebelumnya yang berdampak padanya. Namun mustahil bagi siapapun untuk memalsukan aura suci, apalagi seorang mas roh jahat. Bahkan jejak samar itu hanya bisa dihasilkan oleh orang yang sangat murni. Suara Yu Hao sekali lagi terdengar di kepalanya. Apakah kau merasakannya? Ya, baik. Keduanya berbincang untuk periode waktu yang sangat singkat. Tepat setelah itu, arena mengalami perubahan besar. Cahaya yang awalnya diputar di dalam arena tiba-tiba menjadi jelas. Rantai tebal yang tak dihitung jumlahnya melekat pada sabit tajam yang ditembakkan dari pintu spektral yang bergetar hebat. Di sisi lain, Ye Guyi yang sebelumnya sangat kuat sekarang mengembang di udara. Tubuhnya ditutupi oleh cahaya abu-abu yang mematikan dan pupilnya telah kosong. Rantai dan sabit tebal menembus tubuhnya dan dengan kuat menguncinya di penjara rantai. Sepertinya dia benar-benar kehilangan jiwanya. Tubuhnya menguap ke dalam aliran udara hitam keabu-abuan yang tak dihitung jumlahnya. Tiba-tiba rantai menyeret tubuhnya ke pintu spektral yang sangat menakutkan. Pintu spektral akhirnya tertutup, namun itu seperti berubah menjadi mulut yang mengerikan dan menyeramkan yang mulai mengunyahnya dengan keras. Seluruh sudut arena benar-benar sunyi sekarang. Sejumlah besar orang merasa sangat ketakutan dan mulai berkeringat. Pintu spektral kemudian menghilang dengan tenang. Di tengah cahaya yang berkedip-kedip, sosok logam setinggi 2,5 meter itu sekali lagi muncul di panggung kompetisi. Pada saat ini, panggung benar-benar sunyi. Sosok logam berdiri dengan bangga, tetapi semua orang yang memandangnya merasa seolah-olah dia dipenuhi dengan aura menyeramkan. Mereka menurunkan pandangan saat menatapnya, tidak berani menatap langsung ke wajahnya. Selain itu, pupil dalam topengnya yang awalnya berkedip dengan cahaya keemasan yang pucat telah berubah menjadi merah darah. Apakah ada orang lain? Sebuah suara mengerikan terdengar dari topengnya. Suara ini menakutkan, sedingin es, dan berisi semacam tekanan yang bisa mengintimidasi jiwa seseorang. Bahkan Ye Yuli yang melayang di udara merasakan wajahnya berkedut. Bahkan pada kekuatannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa beberapa jejak ketakutan telah tumbuh di dalam hatinya terhadap pemuda yang tak terduga ini. Seorang mas roh jahat. Dia sebenarnya adalah mas roh jahat yang sangat kuat. Kenapa seorang istri jiwa jenius seperti dia adalah mas roh jahat? Ye Yuli merasa sedih karena pergulatan batin di dalam hatinya. Tetapi dia tahu bahwa kultus roh suci pasti tidak akan menyerahkan mas roh jahat seperti ini. Selain itu, dia tidak mau menerima mas roh jahat sebagai muridnya. Tiba-tiba, suara tepuk tangan naik. Yu Hao memandang ke arah sumber suara itu dan
Apa yang dilihatnya adalah sepasang mata biru keabu-abuan yang dipenuhi dengan rasa keindahan dunia lain. Selain itu, pemilik sepasang mata ini adalah wakil pemimpin kultus roh suci. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.